dari murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian dia itu tidak mau pulang ke negerinya, itu ke Minangkabau, dan menjadi imam di Masjidil Haram. Termasuk orang Indonesia yang pernah jadi imam di Masjidil Haram, itu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sayang sekali memang beliau tidak sempat pulang kemari. Dari beliaulah muncullah gerakan-gerakan dakwah salafiyah. Nah, yang saya masukkan di sini yang jadi permasalahan, banyak di antara mereka itu yang kemudian mengadakan studi kritik terhadap kelompok-kelompok dakwah. Tapi karena mereka itu kurang hubungan dengan para ulama, mereka sudah merasa cukup dengan bekal-bekal keilmuan yang diwarisi oleh sebelum mereka, akhirnya mereka terjerembab dalam kesalahan yang lain. Demikian juga ada sebagian di antara mereka yang sudah menjalin hubungan dengan para ulama, tapi karena memang batasan-batasan konflik yakni diri mereka dengan kelompok-kelompok yang ada itu belum berakhir, akhirnya terbawa. Ya, dan ini yang kita khawatirkan, jangan sampai di antara kita itu masih terpengaruh dengan hal-hal yang semacam itu. Karena keobjektifan ilmu nanti akan hancur di sini. Ya, standar yakni kebenaran nanti akan kabur di hadapan manusia. Manusia tidak akan pernah lagi paham apa itu dakwah salafiyah, apa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, selama kita tidak menerangkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu dari sumber yang sesungguhnya. Ya, semata-mata kita menerangkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dari pribadi-pribadi semata. Ya, ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jam berapa sudah? Sampai 11:30. Teruskan sampai jam berapa ini? Mau diteruskan dulu sampai atau diberhentikan dulu biar pertanyaan? Dibereskan aja. 11:04 ya. Ya, saya sebutkan beberapa poin sesudahnya agak cepat. Nah, di poin akhir ini berkaitan dengan di poin ini ada juga yang berkaitan dengan akhlak. Jadi ini akan saya akhirkan insyaallah pembahasannya pada ini supaya bersambung. Jadi saya tidak perlu buka bahasan baru. Jadi yang kedua, syarat yang kedua adalah ilmu. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu berhulu pada pengilmuan terhadap segala bentuk aktivitas ibadah. Ya. Ini ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana ya mungkin sudah sering kita pelajari seperti yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah, ya. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dari mulai pangkal dakwah yaitu la ilaha illallah itu kita sudah diharuskan ya, yakni memahaminya, meyakininya dan mengamalkannya dengan ilmu. Maka di sini kita bisa mengetahui secara garis besar bahwa umumnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu memang istilahnya menata pemikiran, akidah dan amal perbuatan mereka itu dari sumber yang berbeda-beda. Dari fatwa para ulama mereka, ada yang dari mimpi-mimpi, ada yang lewat kajian-kajian akal. Baru kemudian mereka mencari legitimasi atau mencari pensahan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, Al-Quran dan Hadis. Mereka berusaha mencari dalil dari kitab dan sunnah. Sedangkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu berpangkal dari ilmu, ya, dari Al-Quran, dari hadis, dari kitab, dari sunnah. Bagaimana pemahaman yang sesungguhnya baru diamalkan, baru dijadikan keyakinan. Bukan terbentuk keyakinan dahulu, terbentuk amalan tersebut baru muncul ilmunya. Jadi ilmu itu tidak terkesan dipaksa-paksa, karena memang ilmu itulah yang mereka amalkan dan mereka yakini sebagaimana pemahaman yang sesungguhnya. Sehingga ada dua kaidah penting yang mereka tetapkan, yang ditetapkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, seperti yang disebutkan dalam Ushul Salatah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Ilmu itu harus dimiliki sebelum berkata dan berbuat. Ini kaidah yang pertama. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus dimiliki sebelum berkata dan berbuat. Ini kaidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap kita mau menyatakan sesuatu, meyakini sesuatu, menetapkan sesuatu, kita harus memiliki ilmu sebatas yang kita mampu. Yang kedua, al-ilmu ma yurwa la ma yura. Ilmu itu adalah yang diriwayatkan,
menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu itu adalah yang diriwayatkan, bukan yang dijadikan pendapat. Ya, ilmu itu yang diriwayatkan. Artinya yang dinamakan ilmu menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, bukan sekedar pendapat seseorang. Iya, saya sudah dapat ilmunya, jelas ilmunya. Mana ilmunya? Kata si Bulan. Nah, ini bukan ilmu namanya. Ya ilmu memang pengetahuan. Pengetahuan, dan pengetahuan itu sudah menjadi keyakinan. Tapi permasalahannya itu apa? Apakah itu sekedar pendapat seseorang atau merupakan pemahaman dari Alkitab dan As-Sunnah? Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan, ya, saya kira vitalitas ilmu dalam hal berdakwah itu sudah sebagai satu ini aksioma di antara kita sekalian. Itu hal yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Dan di sini kita hanya sekedar mengingatkan kembali, ya. Mungkin kita lupa atau kita lengah. Mungkin dalam praktek tidak selamanya kita itu bisa mengontrol diri, ya. Kita lupa dengan kaidah. Kalau kita lupa dengan kaidah ini, kita akan terjebak kepada kesalahan yang bisa saja berupa kebid'ahan. Ya. Sekali kita terjebak dalam satu keyakinan, penetapan hukum dan lain-lain yang tanpa didasari ilmu, ya, keyakinan dulu baru kita mencari ilmunya, di situ kita sudah terjebak kepada salah satu di antara yakni tempat terjebaknya para ahlu bid'ah. Ya, tidak mustahil akan membawa diri kita pada golongan mereka, waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, memulai penerapan ilmu pada diri sendiri. Memulai penerapan ilmu pada diri sendiri atau mengamalkan ilmu tersebut. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Yusuf tadi, ayat 8. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basiratin. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi jangan dikatakan berdakwah kepada Allah. Ada sebagian di antara ikhwan kita yang menerjemahkan ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada Allah. Karena ad-da'wah itu dakwah ila kepada Allah. Jadi dakwah kepada Allah. Jadi sampai di sini berdakwah untuk mengajak beribadah kepada Allah, mengajak beribadah kepada Allah. Ya. Berdakwah kepada manusia, mengajak beribadah kepada Allah. Jadi dikatakan dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah atas dasar basirah. Yang di sini dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menukil pernyataan para ulama ahli tafsir dalam kitab Tauhid, bahwa yang dimaksudkan dengan basirah adalah al-ilmi wal yaqin, ilmu dan keyakinan. Inilah jalanku, aku mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah atas dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'an. Ajakan itu diperuntukkan kepada diriku pertama kali, baru kepada orang yang mengikutiku. Jadi ini dijadikan dalil oleh para ulama, ya, bahwasanya yang namanya dakwah itu harus dimulai dari diri sendiri. Hadhihi sabili, yang dimaksudkan sabili di sini adalah tauhid. Inilah ajaran tauhid. Yang ajaran tersebut adalah kita tujukan kepada manusia. Tapi yang pertama kali kita ajak adalah diri kita sendiri. Seperti juga yang dinyatakan dalam Al-Quran, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi siapa? Kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kepada Nabi siapa? Ibrahim, ya.
katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku adalah untuk Allah semata-mata. Kemudian setelah itu dikatakan di akhir ayat tersebut, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ya, di sini satu kaidah dasar Ahlussunnah wal Jamaah yang untuk di zaman sekarang ini mungkin sudah menjadi satu hal yang langka. Kenapa saya katakan demikian? Karena dakwah di zaman sekarang ini sudah menjadi semacam apa? Semacam bisnis, pekerjaan, sudah juga menjadi semacam kebiasaan, hobi, dan sejenisnya. Karena setiap orang yang punya kemampuan oratorik, dia bisa berceramah, dia bisa menjadi seorang dai. Kadang-kadang ilmu itu sekedar tempelkan sana sini saja. Asal bisa ngomong, pintar mengolah-olah kata, dia bisa menjadi seorang dai. Sedangkan dai, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dai, menurut kaidah para nabi, adalah yang pertama kali mendakwahkan dan yang pertama kali diajak untuk mengamalkan dakwahannya tersebut. Bisa jadi pada saat itu dia belum bisa mengamalkan. Bukan berarti kalau kita belum bisa mengamalkan kita enggak mendakwahkan. Ya, Imam Malik pernah berkata ketika seorang itu bertanya, aku itu mau mengajak seseorang kepada satu amalan, aku belum mampu. Apakah aku juga boleh mengajak? Boleh. Ya, bahkan itu yang harus dilakukan. Kewajiban dia menyampaikan ilmu tetap ada. Coba dengan niat, dengan saya sampaikan ini, saya berusaha mengajak diri saya sendiri. Ya, tapi dengan niat, ya, saya cuma ngajak saja loh. Kalau masalah pengamalan kita sendiri-sendiri saja. Ya, enggak demikian. Tapi ini merupakan ajakan bagi diri sendiri meskipun pada saat itu dia belum melaksanakannya. Nah, ini ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika dia menyampaikan satu dakwah itu adalah ajakan bagi dirinya sendiri baru kepada orang lain. Jadi bukan sekedar ajakan dalam artian bualan kosong, slogan tanpa makna. Tapi betul-betul merupakan ajakan akan dilaksanakan secara bersama. Allah Subhanahu wa taala amat memperhinakan orang-orang yang sekedar mengucapkan sesuatu tanpa mengamalkan. Seperti yang disebutkan dalam surat As-Saffat. Surat As-Saff bukan As-Saffat, As-Saff. Surat As-Saff ayat 1 dan 2. Hai ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Mana ini? Ya. Jadi surat As-Saff ayat 1 2 betul ya? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, 23 betul? Oh ya, As-Saff ya. 23 ya. Ayat 2 dan 3 ya. Jazakallahu khairan. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ikhwan sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang disebutkan di dalam surat Hud ayat 87. Ya. La uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku sama sekali tidak menginginkan diriku untuk menyelisihi. Ya, arti menyelisihi melaksanakan apa-apa yang telah aku larang terhadap diri kamu sekalian. Surat Hud ayat 87. Artinya di sini bahwa seorang nabi yang diutus kepada umatnya itu bukan sekedar mengucapkan dakwah, tapi dia yang berniat untuk sama sekali tidak mau ya melangkahi apa yang telah dia ucapkan, ya menjilat lidah yang telah dia ucapkan atau melaksanakan apa yang telah jelas dia larang kepada umatnya. Sehingga benar apa yang diucapkan oleh seorang ahli syair, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Ya. Apakah kamu berani melarang terhadap satu perbuatan sedangkan kamu melakukannya juga? Sungguh satu aib yang besar apabila kamu itu melakukannya. Ya. Ini satu di antara kaidah yakni Ahlussunnah wal Jamaah di dalam berdakwah adalah memulai penerapan ilmu itu pada diri sendiri. Kemudian yang keempat, teruskan toh? Teruskan deh. Hah? Teruskan aja sih. Kita sedikit. Ya. Bereskan. Dibereskan. Dengan bereskan nanti habis zuhur enggak ada lagi kalau
Soalnya masalahnya berkaitan, jadi permasalahannya di sini memang sengaja saya bikin tadi tulisan itu berkaitan dengan ini karena tidak saya pisahkan supaya tidak ini. Ya kebetulan permasalahannya berhubungan dengan akhlak. Ini salah satu di antara yang akan kita bahas dalam ini. Tadi dijanjikan jam 11 ya, mau diajarkan tanya jawab. Jadi kita konsekuen dengan janjinya. Ya. Jadi ini pembahasan nggak terputus karena nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya pada poin yang keempat dan seterusnya sampai akhir. Nanti yang kedua jam berapa? Cukup di sini saja. Jadi pembahasan kita nanti kita akan lanjutkan insya Allah setelah zuhur ya. Jadi untuk sementara mungkin ada di antara ikhwan dan akhwat yang mau bertanya, diberikan waktu. Kalau bisa pertanyaannya jangan keluar dari pembahasan ya. Kan saya setuju, tapi yang perlu saling membenarkan ya. Bukan salahkan tapi dibenarkan ya. Maksudnya dibenarkan di sini yang salah dibenarkan, bukan yang benar disalah. Bukan yang benar dianggap yang salah dianggap benar ya. Tapi kalau kaidah ini kaidah yang biasa dipakai oleh orang yang tanggung-tanggung ini ya. Ya, jadi dalam hal ini orang yang berkeyakinan demikian itu berarti dia belum memahami dakwah salafiyah yang sesungguhnya. Karena dakwah salafiyah itu ya sudah mencakup ya segala sisinya. Seperti diterangkan oleh Syekh Rabi ya. Jadi kita nggak perlu kita meniru orang-orang misalnya jamaah tabligh ya tentang akhlak mereka ya, ikramud dhaif mereka, karena ajaran itu ada di kalangan orang-orang salaf terdahulu dan ada dalam dakwah salafiyah. Cuma kadang-kadang kita suka terjebak ya. Terjebak dengan pribadian. Ya, artinya begini, kalau dikatakan misalnya kok orang-orang yang mengaji salaf ini kok kurang memperhatikan akhlak. Ya. Itu orang-orangnya, orang yang mengaji salaf. Belum tentu dia salaf, juga belum tentu dia itu salaf ya. Kalaupun dia itu salaf ya tentu dia mengamalkan apa yang dia pahami dari dakwahnya tersebut. Padahal kita sudah nyatakan tadi ya, salah satu daripada kaidah dasar dakwah salafiyah adalah memulai amalan itu dari diri sendiri. Jadi dakwah orang-orang ini yang mengaku mengemban dakwah salafiyah dan tidak menerapkan dakwah itu pada dirinya dalam batas-batas ilmu yang dia tahu, itu dia berarti belum menerapkan dakwah salafiyah dalam artian yang sesungguhnya. Ya, dakwah salafiyah memperhatikan akidah pada posisi yang pertama, yang paling utama. Tapi salafiyah juga memperhatikan masalah akhlak. Di sana ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dalam bermuamalah ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menafsirkan Al-Qur'an, ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam dakwah, ada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah. Jadi aslinya dakwah salafiyah itu dakwah para nabi. Jadi tidak kekurangan bahan. Enggak perlu ngambil bahan dari kelompok sembalan, nanti malah jadi pengikut setan. Tapi ini bukan saja ya. Bukan. Permasalahan di sini selama kita itu berada dalam dakwah salafiyah, ya, kita pasti akan berada di atas jalan yang lurus. Ya, segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dakwah itu ada. Kalau kebetulan pribadi-pribadi yang melaksanakan dakwah salafiyah belum melaksanakannya, itu jangan dijadikan hujah bahwa dakwah salafiyah belum memperhatikan hal-hal tertentu. Dan di sini seringnya kita terjebak itu karena kita memperhatikan pribadi. Ya, selama ini kita perhatikan orang-orang harokah itu misalnya kuat sekali dalam mempertahankan masalah jihad misalnya. Lah Ahlussunnah wal Jamaah kalau memang jihad itu memang betul-betul disyariatkan, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama kali, Syekh Nasiruddin Albani pertama kali dakwah jihad itu berkobar di Afghanistan, beliau pernah mengatakan bahwa jihad di Afghanistan hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Karena memang sudah disyariatkan pada saat itu. Sampai ada orang yang bertanya kepada beliau, "Lalu Anda bagaimana enggak pergi?" Beliau sudah uzur, sudah tua demikian. Tapi beliau mengatakan, "Ana asim, saya berdosa." Ya. Ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka enggak anti dengan jihad. Mereka enggak anti dengan daulah Islamiyah. Ya, tapi mereka melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan hukumnya. Mereka melaksanakan sesuatu sesuai dengan hukumnya.
Jadi kalau dikatakan dakwah salafiyah sekarang, ya biarlah dakwah salafiyah itu meluruskan akidah, ya. Kan ikhwan muslimin nanti ngurus daulah Islami. Nah, nanti akhirnya yang ngurus daulah Islamiyah akidahnya hancur-hancuran. Ya, yang mengurus amal soleh, ya, akidahnya hancuran. Nanti dibilang pula dakwah salafiyah enggak punya akhlak. Dan dakwah salafiyah itu tidak mengerti tentang dakwah Islamiyah, itu tidak bisa dikatakan demikian, ya. Jadi jelas ini satu persepsi yang salah. Sekali lagi dikatakan dakwah salaf itu meliputi segala sesuatu. Ini sudah ada bantahan dari para ulama terhadap mereka yang mendiskreditkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah karena melihat sebagian kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, ya. Khususnya yang mengaku telah mengaji salaf, ya. Kita tidak, maka sejak tadi saya ucapkan, ya, kita jangan sekali-kali mentazkiyah diri kita sendiri. Buat sekarang yang ada dalam pengajian inilah bibit-bibit dakwah salafiyah, ya, yang sesungguhnya, ya. Kembali kepada dakwah salafiyah, memurnikan dalam dakwah salafiyah itu pekerjaan seumur hidup, ya. Nanti akan dilanjutkan oleh generasi sudah kita, ya, seterusnya insyaallah. Dan kita menganggap bahwa yang kita lakukan ini sudah maksimal. Nah, mungkin karena kita menganggap demikian, akhirnya kita malah jadikan contoh. Coba orang-orang salaf itu jarang sekali berzikir, contohnya saya. Iya, orang itu kita menganggap diri kita sudah betul-betul salafi, ya. Salafi khalis, dan akhirnya dijadikan ukuran. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ya. Al-'adatu muhakkamatun, ya. Ya. Terus bagaimana dengan manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu menempatkan adat itu di dalam dakwah. Ya. Jadi sudah saya singgung sedikit sebenarnya sebelumnya. Jadi di sana ada orang yang melontarkan kaidah al-'adatu muhakkamatun. Ini sebenarnya salah satu kaidah usul fikih, tapi banyak dipakai orang-orang Syafi'iyin, ya, orang Syafi'iyah. Al-'adatu muhakkamah. Jadi di sana juga ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan urf, hampir sama dengan itu. Jadi urf itu satu kebiasaan yang akhirnya disahkan secara hukum dalam Islam. Itu ada, tapi sifatnya tidak mutlak. Jadi satu kebiasaan itu, urf itu bisa dijadikan hukum. Kalau memang tidak ada hukum yang melarang atau yang mendahuluinya. Nah, jadi seperti menafsirkan Al-Quran, ya. Penafsir Abdullah Al-Idi, salah seorang ahli tafsir di Riyadh, itu beliau pernah ditanya tentang masalah masalah uruf, ya, menafsirkan Al-Quran dengan kebiasaan. Beliau mengatakan Al-Quran itu ditafsirkan dengan penafsiran Rasul dan para sahabat. Ya. Kalau tidak ada, maka orang-orang ahli ijtihad itu mengambil kepada keumuman bahasa. Kalau bahasa tidak bisa juga, maka kepada uruf, kebiasaan. Tapi itu yang melakukan ahli ijtihad, dan itu dilakukan setelah tidak adanya hukum yang pasti dalam masalah tersebut. Dan itu bisa jadi, ya, dalam beberapa persoalan, ya, dalam masalah-masalah fikih itu bisa saja terjadi. Itu belum pernah terjadi di zaman Nabi. Gitu. Jadi mungkin bentuknya hampir sama dengan zaman Nabi, cuma punya sisi-sisi yang berbeda. Contohnya misalnya akad jual beli. Akad jual beli ini hukumnya mutlak atau tidak? Para ulama berselisih pendapat. Kalau bentuk jual beli yang sekarang, misalnya kita beli bakso, apakah perlu akad? Nah, karena menurut uruf kebiasaan, ya, baksonya berapa Pak? Nggak akad dulu. Nah, kalau sekarang beli bakso tahu ini beli, ya. Dilaksanakan akad lebih bagus, ya. Tapi hukum akad di sini tidak wajib, ya, karena di sana ada diterangkan tujuan daripada akad itu apa. Sama dengan berhutang itu tujuannya itu apa? Itu kan lebih baik. Tapi tidak menulis hutang itu kan nggak apa-apa. Dan Rasulullah pernah juga berhutang tanpa ditulis. Nah, jadi kalau dalam satu kondisi misalnya tidak kita khawatirkan sama sekali, ya nggak apa-apa, udah hutang tidak ditulis. Tapi ditulis tetap lebih afdal, lebih utama. Apalagi kalau sampai dikhawatirkan akan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini yang maksudkan al-'adatu muhakkamah itu. Jadi adat muhakkamah itu kalau ada syariatnya, ya kita dahulukan syariat. Selama tidak ada, itu bisa kembali kepada uruf, itu pun melalui proses, tidak langsung.
kepada uraf kebiasaan itu tidak langsung. Dan ini yang melakukan adalah para ahli ijtihad. Nah, dalam masalah dakwah di sana ada masalah ijtihadiyah dan ada masalah yang tauqifiyah. Dalam masalah manhaj dakwah itu tauqifiyah. Manhaj dakwah itu tauqifiyah. Manhaj dakwah seperti yang kita katakan tadi, para nabi dengan seluruh Ahlussunnah wal Jamaah itu satu. Yang berbeda mungkin sarana dalam dakwah. Dan tadi telah saya terangkan ya bahwa arti ya ucapan Ali yang termaktub dalam hadis Bukhari Kitabul Ilm tadi, haditsun nas ala qadri uqulihim aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Kita disuruh berbicara kepada manusia sebatas akal mereka. Itu dalam bahasa penyampaian. Dalam bahasa penyampaian sampai Imam Syafi'i mengatakan asal daripada khutbah Jumat itu dengan bahasa Arab, wajib hukumnya bagi orang yang sudah. Tapi kalau orang itu nggak mengerti, maka diwajibkan juga bahasa Indonesia. Kalau sampai dinasihati yang dinasihati nggak tahu apa yang dinasihati kan bahaya. Ya. Selama mereka belum tahu, satu diwajibkan. Tapi itu sifatnya sementara. Selama mereka belum paham, makanya jangan berdoa terus-terusan saya nggak bisa bahasa Arab. Ya. Mau umat Islam itu harus punya cita-cita bisa bahasa Arab. Ya. Jadi ini kita katakan tadi ya. Sekali lagi demikian. Jadi bahasa, bedakan antara sistem metodologi dakwah dengan bahasa dalam menyampaikan dakwah. Yang didakwakan pertama kali tetap tauhid, tapi dakwah kita kepada petani tidak sama dengan dakwah kita kepada insinyur dalam bahasa penyampaian. Saya katakan tadi, bukan berarti kalau orang itu alim, dianggap orang itu otaknya cemerlang, lalu kita kasih saja yang susah-susah dulu. Kita ajari mustalah hadis langsung, kita ajari usul fikih langsung. Ya, orang awam langsung diajari mustalah hadis. Ya, meskipun dia itu pinter, ya, permasalahan dia tetap harus dimulai dari tauhid. Tapi mungkin bahasanya lain. Ya, Rasulullah yang mengajarkan Allahu fis sama kepada seorang seorang budak. Rasulullah yang mengajarkan tentang tauhid kepada seorang budak. Ya, itu salah satu contoh ya, mengajarkan sesuatu kepada orang dengan cara yang ringkas saja. Ya, dengan cara yang ringkas. Meskipun intinya sama, Allah itu di atas langit. Tapi mungkin cara menyampaikan kita lain. Mungkin orang-orang yang punya kemampuan akal kita ajari perdebatan misalnya antara Ahlussunnah dengan sampai yang jelimet. Orang awam diajari begitu, yang nggak mudeng-mudeng. Malah akhirnya dia bingung, malah nggak percaya sama sekali. Nanti kalau ada orang jawab begini, ada orang jawab begini. Ya, sudah ajari dengan yang diajarkan Rasulullah kepada seorang budak tadi. Ya Allah, ikuti fitrah manusia itu pasti akan mengatakan Allah tidak ada langit. Sebelum itu dia itu dirusak oleh nafsu dan syahwat. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya. Saya pernah ditanya bagaimana konsep kaum salaf itu untuk mendirikan daulah Islamiyah. Sedangkan misalkan kayak muslimin itu misalkan ketika daulah itu belum terbentuk, ya misalkan dengan memasuki parlemen ataupun misalkan dengan Jamaatul Muslimin yang di Mesir itu misalkan dengan melakukan persiapan persenjataan, terus persiapan akidahnya juga, terus menempatkan istilahnya ada juga membentuk suatu daerah yang di situ untuk persiapan pendirian daulah. Saya tanya gimana konsep salaf untuk mendirikan daulah? Ya, konsep dakwah salafiyah dan konsep para nabi dalam mendirikan daulah itu ya sudah terbukti dari dakwah. Dari dakwah yang mereka laksanakan sendiri ya. Jadi di sini harus dibedakan antara khilafah Islamiyah, kekhalifahan Islam yang meliputi seluruh kaum muslimin dengan daulah Islamiyah. Itu berbeda. Jadi sebagian ulama itu mensahkan adanya daulah Islamiyah, ya. Daulah Islamiyah meskipun bukan untuk seluruh kaum muslimin. Seperti contohnya misalnya daulah di Saudi Arabia. Tapi itu bukan kekhalifahan. Bukan yang tidak berbaiat kepada Fahad di Indonesia ini masuk hukum orang yang mati dalam jahiliyah, tidak. Karena itu bukan kekhalifahan. Jadi daulah Islamiyah itu sifatnya hanya sementara sebelum adanya kekhalifahan Islam. Dan itu bisa terwujud. Tapi tetap dalam proses dakwah yang sebenarnya, itu ya dari proses dakwah tauhid seperti yang dilaksanakan langsung oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimahullahu taala. Ya, beliau itu mendakwahkan ini bukan lewat politik, bukan lewat berbagai macam cara yang dibuat-buat.
ya. Tapi dia mendakwahkan itu memang lewat pembentukan masyarakat Islam dengan akidah yang benar. Dakwah tauhid itu disebarkan sampai rajanya sudah didakwahkan. Ya, sekarang saya tanya permasalahan dakwah salafiyah itu sudah sampai kemana sekarang? Sudah pernah mengajari Soeharto tentang tauhid sebelum dia lengser ke Prabon. Sampai sekarang kita sibuk nyalahkan, sudah pernah kita sampaikan dakwah salafiyah kepada dia. Nah, kita nggak usah berbicara dulu sebelum kita memang telah melakukan dakwah itu secara maksimal. Muhammad bin Abdul Wahab telah melakukan dakwah itu sampai ke puncaknya sehingga bisa terbentuk daulah Islamiyah. Orang dakwah kita masih dari masjid ke masjid, itu pun dengan peserta yang terbatas. Ya. Yang permasalahan di sini dakwah Islamiyah, dakwah salafiyah dari akidah itu memang harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dari yang bawah sampai